Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Ala man waliya yatiman lahu mal falyattajir fihi wal yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah." Menurut asar ini, katakanlah seorang paman yang menjadi wali keponakannya yang yatim. Namun keponakannya ini mempunyai harta atau uang yang banyak yang mencapai nisab. Maka paman ini diperintahkan dalam asar tadi agar memutar harta keponakannya di dalam perdagangan. Jangan dibiarkan saja uang ini berdiam di rekening atau di dalam lemari saja. Mengapa demikian? Supaya uang itu tidak berkurang karena zakat. Boleh paman tadi sesuai dengan redaksi asar ini, harta keponakannya digunakan sebagai modal perdagangan lalu dikenakan zakatnya, zakat harga dagang. Tapi bukankah dunia perdagangan itu terlalu berisiko untuk rugi? Nah, bagaimana jika sang paman ini justru kurang pandai dalam dunia perdagangan? Nah, apakah ada cara lain? Tentu ada. Nah, menurut para ulama kontemporer, harta atau uang tersebut dapat diwujudkan oleh sang paman ke dalam bentuk aset. Lalu aset itu disewakan. Nah, dari hasil sewa aset inilah zakatnya dikeluarkan. Zakatnya seperti ini, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil sewanya saja, bukan menghitung nilai pokok asetnya, termasuk ke dalam zakat al-mustaghallat. Nah, sebagian ulama mengkiaskan ketentuan zakat al-mustaghallat ini kepada zakat hasil tani. Zakat hasil tani nisabnya 5 wasak atau 653 kg beras. Sedangkan kadarnya adalah 5% jika pengairannya menggunakan peralatan, irigasi, atau berbiaya. Nah, atau 10% kadarnya jika pengairannya adalah tada hujan. Nah, dibayarkan zakatnya ketika panen. Begitu juga dengan zakat al-mustaghallat. Zakat al-mustaghallat dari sewa aset ini nisabnya senilai 653 kg beras. Jika 1 kg beras harganya 10.000, maka nisabnya 6.530.000. Kadarnya 5%. 5% ini dibayarkan ketika mendapatkan atau selambat-lambatnya adalah 1 tahun sekali jika 1 tahun itu mencapai nisab. Baik, supaya tidak berputar-putar saja dengan kata, saya ingin mengajak untuk melakukan simulasi seperti kemarin menggunakan software spreadsheet. Kita punya anak pertama bernama Hasan bin Mahdi, umurnya 7 tahun. Hasan punya paman namanya Pak Santoso. Hasan pada tahun 2020 ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan berupa tabungan uang sebesar 1 miliar rupiah. Satu miliar rupiah, jika ini adalah uang simpanan wujudnya, maka akan terkena zakat uang simpanan sebesar 2,5%. 1 miliar tentu sudah mencapai nisab, maka kita berlakukan permulaan haul. Nah, haul pertama jatuh pada tahun 2021. Berapakah zakat dari 1 miliar ini? Kita hitung. 2,5% dikali 1 miliar. Sedangkan sisa tabungannya setelah dikurangi zakat adalah sebesar 975 juta rupiah. Keluarga sepakat bahwasanya Hasan akan memperoleh kendali penuh atas tabungannya ketika usianya 17 tahun, lulus SMA, usia dewasa menurut masyarakat. Baik, kita hitung perkirakan 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang pada tahun 2030. Maka, setiap tahun tabungan Hasan akan terkena zakat 2,5% dan akan berkurang tentunya. Nah, pada tahun 2030 Hasan akan memperoleh tabungannya sebesar 776 juta
rupiah. Tentu 776 juta rupiah ini adalah angka nominalnya. Nah, nilainya sebenarnya berapa 10 tahunnya akan datang? Tentu 776 juta di tahun 2030, kekuatan belinya tidak seperti sekarang. Kita hitung, penurunannya berapa? Kita menggunakan tingkat diskonto 3% sebagai mewakili angka inflasi. Nah, berarti 776 juta rupiah pada tahun 2030 itu sama nilainya, sama rasanya dengan 577 juta pada saat ini. Nah, kita punya anak yang kedua namanya Indah binti Jamal, berusia 7 tahun juga. Kasusnya sama. Pak Jamal almarhum ini meninggal pada tahun 2020. Meninggalkan tabungan untuk diwariskan pada Indah itu sebesar 100 juta rupiah. Tentu sudah mencapai nisab, maka haulnya kita mulai di tahun 2020 dan terkena haul atau zakat pertamanya itu di tahun 2021. Nah, berapakah zakat dari 100 juta? Kita hitung. 2.500.000 rupiah, sehingga sisa tabungannya adalah 97.500.000. Sama seperti Hasan, Indah akan memperoleh kendali penuh atas tabungannya pada tahun 2030, 10 tahun yang akan datang. Berapakah yang akan dia peroleh? Yap, 77 juta rupiah. Tapi tunggu, 77 juta rupiah jika nisab uang tabungan adalah senilai 85 gram emas, jika harga emasnya 1 gramnya adalah 1 juta, maka nisabnya 85 juta. Sehingga di bawah nisab tidak terkena zakat. Zakat terakhir yang dikenakan pada tabungannya Indah adalah pada tahun 2026. Sehingga tersisa di tahun 2027 itu sebesar 83.759.000 rupiah, dan ini sudah tidak dikenakan zakat lagi. Oke, kita kosongin di sini. Pada tahun 2030, Indah akan memperoleh tabungannya sebesar 83 juta rupiah. Namun, 83 juta ini berapakah nilai sebenarnya? Kita menggunakan rumus fungsi yang sama. Dengan kenaikan inflasi sebesar 3%. Nah, 83 juta rupiah nanti di tahun 2030 jika tingkat inflasinya adalah 3%, maka uang Indah itu sama seperti saat ini, dia memperoleh cuma 62 juta saja. Ada anak yang ketiga namanya adalah Ali bin Abdul. Sama, umurnya 7 tahun. Pamannya bernama Zaki. Pada tahun 2020, Pak Abdul ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan warisan sebesar 90 juta rupiah berupa tabungan untuk Ali. Oleh Paman Zaki sudah mengetahui dari kajiannya athar dari Umar bin Khattab bahwasanya uang keponakannya jangan disimpan saja, nanti akan terpotong seperti tabungannya Hasan dan Indah. Maka oleh Paman Zaki, 90 juta ini dikurangi 5 juta untuk ngajak main Ali supaya dia tidak bersedih lagi karena ditinggal oleh ayahnya. Sebesar 5 juta. Sehingga sisanya adalah 85 juta rupiah. Dan 85 juta ini oleh Paman Zaki dibelikan aset atas nama Ali. Kemudian aset ini disewakan per tahunnya sebesar 7.500.000 rupiah. Kita namakan sewa aset itu sebagai gullah. Nah, nisab zakat al-mustaghallat adalah 6.530.000 rupiah. Seperti penjelasan di awal. Dan
zakatnya adalah 5%, dikenakan pada ghullahnya saja. Berapakah itu? Rp375.000, sehingga income-nya adalah ghullah dikurangi zakat sebesar Rp7.125.000. Nah, dari tahun 2021 hingga tahun 2030 nanti tentu aset ini nilainya akan semakin bertambah, dan kita asumsikan penambahannya adalah sesuai dengan angka inflasi, yaitu 3%. Pada tahun 2030, nilai aset milik Ali adalah 110 juta. Nah, demikian pula ghullahnya oleh Paman Zaki setiap tahun akan dinaikkan juga sebesar 3%. Ini adalah kenaikannya setiap tahun. Zakatnya tidak akan naik, tetap dia 5%. Income diambilkan dari ghullah dikurangi zakat 5%. Baik, kita hitung sekarang berapa nilai asetnya. 110 juta. Kemudian total income-nya 81 juta rupiah. Nah, seorang wali yatim itu boleh mengambil bagian dari harta milik anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf apabila dia termasuk orang yang kekurangan. Nah, Ali dan juga keluarga besarnya sepakat bahwa pamannya akan diberikan sepertiga dari total income-nya. Paman Zaki akan mendapatkan sebesar 27 juta rupiah. Nah, berapakah total harta Ali? Nilai aset ditambah dengan total income ditambah bagian untuk paman. 165 juta rupiah. 165 juta rupiah ini adalah nanti di tahun 2030. Nah, berapakah rasanya? Present value-nya dari 165 juta itu berapa? Kalau uang sekarang. Kita menggunakan tingkat diskonto yang sama, 3%, mundur 10 tahun. Nah, 165 juta yang akan diperoleh Ali di tahun 2030 itu sama besar atau sama rasanya dengan 123 juta pada saat ini. Nah, pada saat ini tabungan dari Ali, warisan dari ayahnya adalah 90 juta rupiah. Jika dibiarkan berupa uang akan berkurang terus. Tapi jika diputar dalam perdagangan atau aset produktif, nilainya justru akan bertambah. Nah, mudah sekali bukan? Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Khusus di bulan Ramadan ini, bagi sahabat yang ingin menunaikan zakat hasil sewa atau zakat-zakat lainnya, saya punya rekomendasi untuk membayarnya melalui Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu lembaga amil zakat yang menjunjung tinggi prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Insya Allah pasti tepat sasaran dalam penyalurannya dan tentunya akuntabel. Sahabat bisa menunaikan zakat secara offline ke kantor pusat IZI di Jalan Condet Raya nomor 27 Jakarta. IZI juga hadir di kota Surabaya di Jalan Pocang Anom nomor 57 dekat RSUD Dr. Sutomo, Unair, dan Terminal Bratang, Surabaya. Atau jika ingin lebih mudah lagi, sahabat tinggal scan QR Code yang muncul pada layar atau dengan klik tautan yang kami cantumkan di kolom deskripsi.
Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.